wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kalau ibu tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau absen dulu kehadiran anak-anak semua. Yang pertama, Zida, Hadir. Riko, Hadir. Arsya, Hadir. Najib, Hadir. hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo, siapa? Riko pimpin ya? Oh, nggak mau Zida? Yuk, kita doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab upaya Nabi Muhammad dalam membina Madinah. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum Madinah itu kota di mana? Mekah. Ya, dekat sama Mekah ya, bukan di Mekahnya. Nah, Madinah ini merupakan tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Kita umpamakan ini Nabi Muhammad. Dalam membina Madinah, itu Nabi Muhammad melakukan pembinaan dalam beberapa bidang. Yang pertama di sini. Di sini Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Ada yang tahu ini masjid apa di sini? Belum ya. Di sini itu Masjid Nabawi. Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi untuk membina dalam bidang keagamaan. Setelah dibangunnya masjid ini, Nabi Muhammad itu dan para sahabatnya melakukan jamaah bersama-sama, melakukan jamaah sholat 5 waktu, terus melakukan sholat jamaah, sholat Jumat dan lain sebagainya. Selain itu, di sini juga Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu berdakwah atau mencari ilmu. Para sahabat mencari ilmu kepada Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang itu kan sekolahnya kita mencari ilmu kita di sekolah ya. Nah, kalau zamannya Rasulullah itu dulu mencari ilmunya, tempat mencari ilmunya itu di masjid. Jadi selain untuk tempat beribadah, juga untuk tempat mencari ilmu. Selanjutnya, setelah dari tadi membina bidang keagamaan, Rasulullah juga membina tentang bidang perekonomian. Di sini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang pertama, Rasulullah itu memberikan lahan pertanian kepada para sahabat untuk bercocok tanam. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga memberikan lahan pertanian kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai rumah dan lahan-lahan untuk bercocok tanam. Terus yang ketiga, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Madinah, Rasulullah juga membangun pasar. Di sini bisa dilihat ya, ini ada kegiatan jual beli yang biasa kita lakukan biasanya di pasar ya. Di sini juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah juga membangun Baitul Mal untuk mengatur masalah zakat dan sedekah ataupun infak. Selanjutnya, setelah bidang perekonomian, Rasulullah juga membina dalam hal bidang sosial. Bisa dilihat ini gambarnya. Dalam bidang sosial, Rasulullah itu mengajarkan masyarakat Madinah untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesamanya, baik itu saling menolong, toleransi yang tinggi kepada sesamanya. Nah, Rasulullah juga menekankan
persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Sudah tahu belum Muhajirin dan Ansor itu siapa? Belum. Itu jelasin ya. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor itu merupakan orang yang menetap di Madinah. Nah, ketika Muhajirin itu hijrah dari Mekah dan Madinah, mereka itu kan tidak membawa barang apa-apa, hanya persediaan sedikit untuk makan, sehingga para masyarakat Ansor itu membantu masyarakat Muhajirin. Artinya di sini kita bisa lihat ya, saling menolong antara satu sama lain. Nah, anak-anak juga bisa mencontoh perilaku tersebut. Misal ada teman yang kesusahan, kita bisa menolong teman tersebut ya. Lanjut, yang terakhir setelah tadi ada bidang keagamaan, perekonomian, terus bidang sosial, yang terakhir itu bidang pertahanan. Kira-kira penting nggak sih bidang pertahanan ini? Ya, penting ya. Karena setelah tadi Rasulullah membina ketiga hal tersebut, banyak orang-orang yang mengincar karena Madinah ini sudah maju berkembang, jadi banyak yang mengancam, sehingga Rasulullah membangun benteng pertahanan, bisa dengan tentara-tentara, terus agar tidak terjadi hal-hal yang melukai orang-orang masyarakat Madinah. Namun pada saat itu karena kaum Quraisy itu selalu mencegah kegiatan dakwahnya Rasulullah, mereka sempat melakukan perang. Nah, perang ini antara kaum Quraisy dan kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perang Badar, ada perang Uhud, dan yang terakhir ada perang Khandaq. Semuanya itu merupakan usaha-usaha dari Rasulullah untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, sampai sini sudah jelas belum? Sudah paham belum tentang materi semua ini? Dan ya, mungkin ada yang bisa jelasin ke depan? Ya, oke, kita ambil kesimpulannya aja. Tadi ada 4 bidang yang dibina oleh Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Bidang keagamaan. Yang kedua bidang ekonomi. Yang ketiga bidang sosial. Dan yang keempat bidang pertahanan. Ya, pinter sekali. Mungkin itu ya tadi penjelasan dari Ibu. Nanti kalian bisa belajar lagi di rumah. Selanjutnya untuk kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, Ibu, jangan lupa belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.